Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Agus Wahyudi, SHI, MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqih, dan tak lupa teman-temanku yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai profil Imam Mazhab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rima Widawati dengan NIM 215221029 dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Raden Mas Said, Surakarta. Adapun pokok pembahasan pada materi profil Imam Mazhab, yakni yang pertama ada profil Imam Syafi'i, yang kedua profil Imam Hanbali, yang ketiga profil Imam Maliki, yang keempat profil Imam Abu Hanifah. Langsung saja, yang pertama mengenai profil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, bagian selatan Palestina. Sedangkan kampung halamannya bukan di Gaza, melainkan di Makkah atau Hijaz. Menurut keterangan sejarah, ibu dan bapak Imam Al-Syafi'i datang ke Gaza hanya untuk suatu keperluan. Namun tidak lama setelah itu, Al-Syafi'i dilahirkan. Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah di Baghdad. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Yazid bin Hashim bin Abdul Al-Muthalib bin Abdul Al-Manaf bin Qusay Al-Quraisis. Sedangkan gelar beliau adalah Abu Abdillah. Adapun nasab Imam Syafi'i bin Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, maka ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW, dan khalifah keempat yang terkenal. Dalam sejarah ditemukan bahwa Sa'ib bin Yazid, kakek Imam Syafi'i yang kelima, adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, beliau adalah keturunan dari keluarga bangsa Quraisy dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan Nabi SAW pada Abdul Manaf. Ketika ayah dan ibu Imam Syafi'i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Syafi'i. Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil, pada waktu itu baru berusia 2 tahun. Syafi'i dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir. Dalam asuhan ibunya, beliau dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal Al-Quran. Masya Allah sekali ya. Beliau mempelajari Al-Quran pada Ismail bin Kastantin, yaitu Qori kota Mekah. Sebuah riwayat menyatakan bahwa Imam Syafi'i pernah khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Masya Allah. Mengingat luasnya buah pikiran Imam Syafi'i tentang segala aspek ilmu pengetahuan, adapun masalah pikirannya dapat dilihat dari mazhab-mazhab qadim dan mazhab jadidnya. Imam Syafi'i tidak menyukai ilmu kalam karena ilmu kalam itu dibangun golongan Mu'tazilah, sedangkan mereka menyalahi jalan yang ditempuh ulama salaf dalam mengungkapkan akidah dan Al-Quran. Sebagai seorang fikih atau muhaddits, tentu saja beliau mengutamakan ittiba dan menjauhi ibtidah, sedang golongan Mu'tazilah mempelajarinya secara filsafah. Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab ulama Madinah, hingga terkenallah beliau dengan sebutan Nasyirus Sunnah atau penyebar sunnah. Poin yang selanjutnya ialah profil Imam Hanbali. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan al-Sabibani. Beliau lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal 160 Hijriah atau 780 Masehi. Ahmad bin Hanbal adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh ibunya karena ayahnya meninggal ketika dia masih bayi. Ibunya bernama Syarifah Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadan bin Hindun al-Syaibani. Ahmad bin Hanbal adalah keturunan dari suku Bani Saiban yang mendiami Jazirah Arab. Beliau menampilkan akhlak dan
kepribadian yang luhur sejak usia dini, sehingga menarik simpati banyak orang. Beliau menunjukkan minat yang besar pada sains sejak usia dini. Secara kebetulan pada saat Baghdad menjadi pusat pengetahuan. Beliau memulai dengan belajar membaca Al-Quran dan kemudian belajar bahasa Arab, hadis, sejarah Nabi, dan sejarah sahabat dan tabi'in. Untuk memperdalam ilmunya, ia pergi ke Basra berkali-kali, di mana ia bertemu dengan Imam Syafi'i. Dia juga pergi ke Yaman dan Mesir untuk belajar. Guru-gurunya yang lain termasuk Yusuf Al-Hasan bin Ziyad, Hushaim, Umar, Ibnu Human, dan Ibnu Abbas. Imam Ahmad bin Hanbal mempelajari dan meriwayatkan banyak hadis, dan dia tidak menerima hadis kecuali jika itu jelas benar. Oleh karena itu, ia akhirnya berhasil menulis hadis yang terkenal dengan Musnad Ahmad bin Hanbal. Ia kemudian mengajar pada usia 40 tahun. Selama perjalanannya untuk mengajar, beliau telah mengalami penderitaan selama 14 tahun. Al-Mutawakkil beberapa kali menawarkan kepada Ibnu Hanbal dengan harta kekayaan, tetapi tidak diterima. Namun karena keadaan yang tidak dapat dielakkan, akhirnya beliau terpaksa menerima. Pada akhirnya, Al-Mutawakkil meyakini keikhlasan Ibnu Hanbal. Beliau tidak akan menerima satupun hasutan terhadapnya. Pada akhirnya, beliau mengalami sakit yang sangat parah yang membawanya kepada kematian. Beliau mengalami sakit demam panas di hari pertama pada bulan Rabiul Awal tahun 240 Hijriah, dan beliau meninggal pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 240 Hijriah. Kemudian yang ketiga adalah profil Imam Maliki. Abu Abdillah Malik bin Anas al-Asbahi al-Arabi bin Malik bin Abu Amir bin Haris atau Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 713 Masehi. Beliau telah hafal Al-Quran sejak kanak-kanak. Awal mulanya Imam Malik berguru kepada seorang ulama pada saat itu, yaitu Rabi'ah. Beliau juga berguru kepada Ibnu Syihab untuk mempelajari hadis dan berguru kepada para sahabat untuk mempelajari ilmu fikih. Beliau juga berguru kepada ulama-ulama terkenal seperti Nafi, Syahid Al-Makburi, Amir bin Abdullah bin Zubair, Ibnu Al-Munkadir, dan Abdullah bin Dinar. Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama beken pada waktu itu berkat keaktifannya dalam mencari ilmu. Beliau banyak dianggap ulama-ulama lain sebagai pemimpin dalam ilmu hadis. Al-Dahlani pernah mengatakan, Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madinah, yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan Umar, yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat mereka. Atas dasar itulah ia memberi fatwa. Apabila diajukan suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa. Dalam memberi fatwa, Imam Malik terkenal dengan kehati-hatiannya. Beliau selalu meneliti hadis-hadis Rasulullah sebelum akhirnya berdiskusi dengan ulama lain untuk menghasilkan sebuah fatwa atau suatu problema. Imam Malik memiliki banyak murid dari berbagai negara. Dari murid-murid tersebut, diantaranya yang terkenal ialah Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah, Ayub bin Abu Taminah al-Saktiani, Ayub bin Habib al-Juhani, Ibrahim bin Uqbah, Ismail bin Abi Hakim, Ismail ibnu Muhammad bin Sa'ad, dan Imam Syafi'i. Imam Malik terkenal dengan daya ingatnya yang amat kuat. Pernah suatu kali beliau datang kepada Ibnu Syihab untuk mendengarkan 30 hadis. Ibnu Syihab memintanya untuk mengulangi seluruh hadis tersebut, dan tidak satu pun terlupakan untuk diucapkannya. Yang selanjutnya yaitu profil Imam Abu Hanifah. Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit bin Zuta Al-Taimi. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Beliau berasal dari Arsi, lahir di Kufah tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, dan wafat di Baghdad tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau hidup pada masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah.
Beliau diberi gelar Al-Nu'man yang berarti darah atau roh agar menjadi generasi penerus kebaikan. Beliau mendapat gelar Hanifah atau Mu'annas dari asal kata Hanif yang berarti ahli ibadah karena ia senang dan condong terhadap agama kebenaran. Dalam riwayat lain, gelar tersebut dikarenakan ia terus-menerus membawa tinta atau tinta dalam bahasa Irak adalah Hanifah. Abu Hanifah adalah putra Sabit bin Zuti, seorang keturunan Persia. Ayah Abu Hanifah seorang pedagang besar, ahli fikih dan tokoh masyarakat. Abu Hanifah ikut berdagang bersama ayahnya di pasar menjualkan sutra. Di samping berniaga, beliau tekun juga menghafal Al-Quran dan amat gemar membacanya. Daya intelektualnya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya. Asy Sa'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya pada ilmu. Kufah adalah kota besar, tempat tumbuhnya rupa-rupa ilmu, tempat berkembangnya kebudayaan, masalah-masalah politik, dasar-dasar akidah. Di Kufah terdapat beberapa golongan ahli-ahli ijtihad terkenal, yaitu golongan Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Di Kufah kala itu terdapat 3 halaqah ulama, yaitu halaqah untuk mengkaji bidang akidah, bidang hadis, dan bidang fikih. Imam Abu Hanifah berkonsentrasi dalam bidang fikih, tetapi ia juga mempelajari bidang lain. Beliau menguasai bidang qiraat, bidang Arabiah, dan ilmu kalam. Beliau turut berdiskusi dalam bidang kalam dan menghadapi partai-partai keagamaan yang tumbuh pada masa itu. Pada akhirnya, beliau menghadapi fikih dan menggunakan daya akalnya untuk fikih dan perkembangannya. Walaupun beliau sibuk dalam belajar dan mendalami ilmu syariat, tetapi beliau tetap menjalankan rutinitasnya sebagai pedagang. Abu Hanifah adalah seorang yang berkecukupan dalam kehidupan sehari-harinya. Beliau tidak tamak, tidak takut kehabisan harta, sangat memelihara amanah orang yang dititipkan padanya, murah hati dan baik dalam segala hal. Beliau juga terkenal jujur dalam bermuamalah dan menghindari tawar-menawar. Abu Hanifah memiliki sifat-sifat yang menundukkan ke puncak. Abu Hanifah memiliki perawakan sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Kulitnya kecoklat-coklatan, memiliki postur tubuh yang bagus, suaranya bagus dan enak didengar. Seorang yang teguh pendiriannya, berani mengatakan kebenaran, mempunyai jiwa merdeka, tidak mudah larut dalam pribadi orang lain. Suka meneliti segala yang dihadapi, mempunyai daya tangkap yang luar biasa untuk memecahkan hujah lawan. Imam Abu Hanifah pernah ditunjuk oleh Imam Hubairah, salah satu wali Irak, untuk menjadi hakim, namun tawaran yang diberikan oleh Hubairah ditolaknya, sehingga Imam Abu Hanifah dipenjara dan disiksanya. Tawaran semacam itu pula dialami oleh Imam Abu Hanifah pada masa Abbasiyah, namun sama tawaran itu ditolaknya, sehingga Abu Hanifah dipenjara sampai meninggal pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ada yang mengartikan bahwa penolakan itu menurut kabar yang tersiar dari Imam Abu Hanifah sendiri ialah karena ketidaksetujuan dengan politik yang dilakukan oleh penguasa negara pada waktu itu. Akan tetapi ada pula yang mengatakan kepercayaan beliau seperti sementara orang lain juga bahwa pemangkuan jabatan dalam pemerintahan akan mendorong pada kecacatan dan akan merugikan agama dan kehormatan. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.